Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya Samsul Hatta dari Asbi Consulting. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, bisa terlihat di sini rame-rame. Oke, di sebelah kanan saya ada Mas Danan. Hai, saya Danan. Ya, Mas Danan ini adalah manajernya Arta Sinergi Bina Insani atau Asbi Consulting. Di sebelah kiri saya ada partner in crime, Mas Arif Lukito ya. Mas Arif Lukito ini owner apalagi CMO ya dari Asbi Consulting. Oke. Dan yang berbaju merah ini nggak ada urusan partai ya kita di sini ya. Ada urusan partai kita di sini ya. Oke. Ini adalah Mas Adam Muhammad Putra Perdana. Halo Mas Adam. Halo, Mas Samsul. Halo. Sehat-sehat semua ya. Oke, jadi teman-teman hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol aja sih, ngobrol-ngobrol tentang pensiun. Nah ini menarik nih. Kita ngobrol tentang pensiun nih Mas Adam, Mas Arif dan Mas Dana. Karena kalau saya sama Mas Adam nih kayaknya pensiunan kita ya. Pensiunan ya. Pensiun dini. Jadi yang dini itu bukan hanya pernikahan dini ya, tapi ada pensiun dini juga. Nah, kalau Mas Arif pernah pensiun juga, Mas? Kayaknya pernah, berapa belas tahun yang lalu. Berapa belas tahun yang lalu ya, pernah pensiunan. Oke. Mas Danan? Saya jangan pensiun dulu dong, Mas. Jangan dong. Karena masih dibutuhkan di Asbi. Oke, jadi teman-teman kita ngobrol tentang pensiun karena ini adalah hal yang menarik. Ada beberapa fenomena yang nanti coba kita bahas. Kenapa sih kita angkat tema pensiun ini? Karena juga alhamdulillah yang belakangan ini dari Arta Sinergi Bina Insani atau Asbi Consulting kami cukup banyak ya mendapat beberapa permintaan untuk training pensiun ya Mas Arif ya. Nah, makanya kita pengen pra-pensiun ya. Persiapan pensiun. Betul. Nah, makanya kita pengen ngobrol di sini supaya paling tidak untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ya yang sedang mempersiapkan pensiun atau mungkin teman-teman yang mau pensiun dini, paling tidak punya sudut pandang dari pengalaman ataupun pembelajaran yang bisa kami sharing di kali ini. Gitu ya, teman-teman? Ya. Siap. Oke. Mau nanya Mas Arif dulu nih, Mas Arif yang lebih senior pensiunnya. Yang duluan ya. Duluan ya. Nah, menurut Mas Arif, pensiun tuh apa sih Mas? Oke, kalau kita ini ya masing-masing sudut pandang orang berbeda-beda ya Mas terkait dengan pensiun. Nah, biasanya orang ini kadang-kadang melihat pensiun itu adalah waduh, ini adalah akhir segala hidupku nih. Akhir segala hidup ya. Iya, kondisinya nanti saya tidak dipandang lagi, saya tidak dianggap lagi gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang terlihat fenomena di luaran sana seperti itu. Iya. Nah, kalau saya sendiri memandang pensiun ini adalah satu bentuk yang memang sebenarnya ini bukan tentang akhir segalanya loh. Bukan tentang akhir segalanya. Kadang-kadang orang udah ketakutan tadi ya gitu. Nah, pensiun bukan tentang akhir produktivitasnya seseorang karyawan atau pegawai di satu instansi tertentu gitu ya. Karena kalau bicara tentang produktivitas adalah ya pada saat kita dipanggil yang Maha Kuasa. Itu baru selesai ya. Nah, baru selesai lah. Oke, itu dari Mas Arif ya. Kalau Mas Adam, nah ini pelaku pensiun ya. Pensiun. Ini udah memutuskan pensiun ya kan Mas Adam ya, berapa lama kemarin? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Nah, pensiun itu kalau di sepak bola kan gantung sepatu ya. Gantung sepatu. Jadi udah nggak main bola lagi terus sepatunya digantung. Masalah gantung dasi. Tapi kalau kiper itu nggak gantung sepatu, gantung sarung tangan. Oke. Nah kalau bagi saya pensiun itu gantung apa ya? Biasanya kalau di kantor itu kita mainannya laptop ya, mungkin gantung laptop. Karena laptopnya dibalikin. Fasilitas ya. Ya kadang laptop yang punya kantor kita balikin gitu ya. Memang apa ya, rada unik kalau kita berbicara tentang pensiun di usia muda sama di usia katakanlah tua gitu ya. Nah ini perbedaannya agak menurut saya agak mencolok nih. Kalau pensiun di usia tua itu kan memang karena dibatasi oleh
kebijakan gitu Kebijakan, ya. iya. Karena umur sekian memang harus pensiun. Sementara kalau yang pensiun dini itu di muda, ya karena memang dia memutuskan untuk pensiun. Dalam artian memang keluar dari pakem atau kegiatan sehari-hari dilakukannya, misalkan sebagai pegawai kantor dia tidak jadi pegawai kantor lagi di usia sekian, atau kalau misalkan sebagai ASN gitu ya, berarti tidak jadi lagi ASN. Nah kebetulan saya kan pensiun, sebenarnya dibilang pensiun juga gimana ya, beralih kuadran dari yang tadinya pegawai kantoran. Sekarang coba untuk ke bisnis. Nah jadi poinnya adalah kalaupun sama juga di usia yang tua, menurut saya pensiun itu hanya label. Tapi pada dasarnya kita berpindah kuadran dari yang tadinya sebagai pekerja kantoran gitu ya, ataupun ASN. Nah sekarang jadi lebih berdaya karena kontrolnya kita pegang. Itu dia. Bedanya di situ ya. Mas Danan, sebelum mungkin ada yang datang, saya sudah merasakan ya. Boleh buka pintu dulu, biar kita rame-rame di sini ya. Narasumber baru nih. Langsung kita todong aja. Kita todong ya, kita ngobrol-ngobrol. Nah, menarik ya, thank you Mas Arif dan Mas Adam ya, karena memang saya sendiri ketika melihat pensiun dan banyak berbicara dengan orang-orang pensiun belakangan ini ya, kami beberapa kali menangani pensiun, orang-orang yang pensiun. Ya benar tadi Mas Arif bilang ada yang khawatir banget, ada yang stres. Padahal menariknya adalah di kelas kan kita pernah nanya ya, kita nanya salah satu pertanyaan di kelas itu adalah kalau kita lihat orang-orang di pasar, ini teman-teman juga yang lagi menyimak ini, kalau kita lihat orang-orang di pasar yang jualan misalnya, pertanyaannya, adakah mereka pensiun? Nggak ada. Nggak ada kan? Maka pensiun itu kalau kita bilang pensiun adalah akhir dari produktivitas diri, maka harusnya dimanapun orang dengan usia pensiun, maka dia mulai meninggalkan produktivitasnya. Ternyata nggak juga. Orang-orang yang tidak bekerja secara kantoran atau tidak bekerja di sebuah perusahaan atau yang ada aturan usia di dalamnya, maka dia tidak mengalami pensiun. Betul. Iya nggak? Dia nggak mengalami pensiun. Dia mengalami hal-hal ya mungkin penuaan nggak ada yang bisa hambat ya. Ya usia bertambah terus. Tapi kalau kita berbicara tentang produktivitas itu nggak ada kaitannya sebenarnya. Benar nggak? Setuju nggak Mas Arif? Setuju banget. Ya, karena ternyata ada juga ya kemarin kita sempat ya kami juga sempat mengundang beberapa yang pensiunan sudah cukup usia, sudah cukup senior gitu ya, tapi luar biasa produktivitasnya. Ya, produktivitas luar biasa dan ya ada yang bisnis, ada yang juga kemudian masuknya ke area-area sosial gitu, itu luar biasa gitu. Nah ini Mas Danan sudah balik, nanti akan gabung sama kita Mbak Ertin ya, tim dari bisnis partnernya Hasbi Consulting juga gitu. Nah tapi kalau Mas Danan ini menarik nih. Belum pensiun ya, jangan dulu masih produktif usianya. Kalau lu pensiun gue yang pusing. Di usia 25 tahun tuh belum layak buat pensiun. Gitu ya, dibalik ya Mas. Dibalik gitu ya. Bukannya 19 menuju 20. Nah, kalau Mas Danan kan berarti sekarang masih bekerja, belum pensiun. Tapi sebenarnya kan ya sebelum di Asbi juga punya bisnis kan ya? Betul. Oke, bisnis apa yang paling yang lagi geluti nih? Yang saya geluti saat ini adalah ternak entok. Ternak entok ya. Ternak entok. Hati-hati ya. Apa nih? Saya nggak biasa nyosor, biasa disosor. Oke, nah Mas Danan melihat fenomena pensiun ini seperti apa Mas Danan? Ya kalau saya melihat fenomena pensiun itu, saya melihat yang paling relate sama saya itu adalah papa mertua saya sih. Mertua ya. Saya, beliau udah pensiun, tapi saya lihat beliau itu kegiatan mengisi waktunya saat masih aktif dan tidak aktif ya sama pensiun dan masih aktif sama saja. Sama aja. Jadi beliau memang tetap menyibukkan diri dan segala macam, walaupun mungkin rutinitasnya yang tadinya mungkin 9 to 5 gitu, tapi kalau sekarang bisa lebih santai waktunya. Lebih bisa
dipilih sendiri waktunya gitu Betul. ya. Dan saya melihat beliau memang sudah mempersiapkan diri untuk menikmati masa pensiunnya gitu, masa seniornya beliau, ya main sama cucunya, terjemput cucu apa segala macam ya. Dan beliau tetap terus berkegiatan sama teman-teman yang pensiunan gitu, jadi justru punya rutinitas yang lebih ke kesehatan sih Mas. Sabtu Minggu jalan bareng, mungkin main golf bareng, mancing bareng, lebih ke situ sih. Jadi kalau saya lihat sebetulnya kalau orang, menurut saya bagaimana kita menaruh mindset ya. Kalau saya lihat di pelatihan Mas Arif, Mas Samsul itu kan ternyata yang sumber utama itu adalah di mindset supaya kita siap menghadapi purna bakti ini kayak apa gitu. Iya. Itu menarik tuh tadi Mas Danan bilang bapak mertuanya jadi MC ternyata. Jadi MC. Ngomong cucu. Kirain MC apa ya? Ngomong cucu. Oke. Bapak ngelawak mulu. Emang lucu ya tadi ya? Ya lucu Pak, versi bapak-bapak. Oke. Bapak-bapak.id. Nah, ya tapi benar, thank you Mas Danan ya. Dan memang benar ya, rekan-rekan sekalian juga mungkin yang menyimak ini, bahwa pensiun itu tergantung bagaimana mindset kita yang Mas Danan tadi bilang ya. Karena yang tadi saya bilang di pasar mungkin orang jualan nggak ada tuh orang pensiun. Ya orang-orang bisnis mungkin ya dia nggak pensiun kalau kecuali dia masuk sebagai karyawan ya. Mungkin karyawan ada pensiun. Sehingga bisa kita simpulkan yang dinamakan dengan pensiun atau purna bakti itu adalah pensiun atau purna bakti dalam konteks bakti dia di organisasi tertentu. Atau di perusahaan tertentu gitu ya, perusahaan tertentu yang kemudian ada batas waktu, ada aturan batas waktunya, di mana di usia tertentu mereka sudah tidak lagi bisa melanjutkan bakti mereka di organisasi atau perusahaan tertentu. Biasanya usia 56 ya. 50-an ya, 55 ada 55, 56 gitu. 65. Ada juga yang 60-an gitu ya. Kalau guru kalau nggak salah sampai 65 ya. Ya itulah ya. Nah, jadi ada batasannya itu hanya dalam konteks berbakti ya, berkegiatan di organisasi tertentu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang produktivitas, nah ini nih yang menarik nih. Apa kaitannya nih? Tadi kan bilang berarti nggak ada kaitannya dong produktivitas dengan pensiunnya. Karena pensiun ya pensiun, produktif ya produktif. Nah, tapi ada juga yang bilang nih Mas Arif, Mas Danan, bahwasannya ya namanya usia makin tua itu ada hal-hal yang mungkin tadinya bisa cepat sekarang mungkin jadi lambat. Performa. Nah, gimana tuh ngomongin performa dengan produktivitas? PR. Kayak ujian gue kan. Saya belum ngalamin tua. Mas silakan. Kita persilakan. Ya tua dulu ya Mas. Masih sudah diwakilkan. Ya balik lagi nih Mas Samsul dan pemirsa, jadi bahwa pemirsa kelihatan sih ya. Jadi menarik nih kaitan antara performa yang secara usia gitu ya. Malah kalau saya lihat ini performa ini terkait dengan usia-usia mendekati pensiun itu sebenarnya bukan tentang performanya dia menurun skill dan knowledge-nya dia, justru skill dan knowledge-nya sebenarnya pastinya lebih besar dong, lebih tinggi dibandingkan sama yang usia-usia muda. Namun menariknya di sini mereka ini ada yang tadi Mas terkait dengan performa di masa mendekati pensiun, kenapa kok dia melambat gitu. Nah, tidak semangatnya dikarenakan ada mungkin ya pikiran-pikiran tadi dasarnya adalah ketakutan-ketakutan, kecemasan yang tinggi. Nah, kalau di survei itu kecemasan apa, ketakutannya apa, banyaknya di sisi finansial. Ya. Yang kedua di sisi kesehatan gitu ya. Sehingga ketakutan-ketakutan ini yang dia tidak mampu mengontrol atau memanagenya membuat performanya menurun. Gitu. Jadi karena itu ya, karena orang anak sekarang bilang apa? Overthinking tentang pensiun ya. Iya. Padahal sebenarnya ini bukan tentang skillnya, knowledge, bahkan itu luar biasa ya. Mereka punya pengalamannya tinggi, jam terbangnya tinggi. Namun seperti halnya pelari, biasanya pelari itu sprint di akhir kan.
Yang disebut final sprint gitu ya. Ya. Nah, sehingga di sini menjadi fenomena baru, bukan fenomena baru ya, fenomena yang kita lihat di orang-orang yang mendekati usia pensiun, dia performanya menurun dikarenakan tadi overthinking. Sehingga ya ini perlu mengelola lah. Tapi gini, kalau kita lihat kan juga memang artinya secara fisikal, secara fisik tubuh, ya bisa jadi juga menurun kan, karena kan usia bertambah, secara fisik menurun. Nah tadi Mas Arief bilang oke, ya karena overthinking tadi sehingga karena terlalu banyak mikir, stres jadinya sehingga yang lainnya melambat, gitu ya. Itu pasti. Kalau dari sisi pikiran biasanya ke fisik berpengaruh. Berpengaruh juga, gitu ya. Oke, yang mungkin yang tadinya mungkin dia harusnya dia mikirnya untuk what next dia setelah selesai di perusahaan, di kantor atau di tempat pekerjaannya, apa yang berikutnya. Tapi kemudian karena overthinking, nanti saya begini, nggak ditanggung lagi asuransi, nggak ditanggung lagi fasilitas-fasilitas ini gitu ya, nanti saya mau cari apa gitu. Sedangkan pernah dulu kita yang waktu satu kegiatan 4 juta di Jakarta mau ngapain Mas? Saya masih ingat sih. Masih ingat ya. Oke. Sedangkan itu benar-benar turun drastis dari yang reguler dia income yang dia dapatkan. Yes, betul. Pada saat aktif. Betul. Nah, tapi saya juga sepakat dengan tadi Mas Arief sampaikan. Artinya kalau kita lihat secara fisik mungkin oke lah. Ada penurunan fungsi. Yang tadinya mungkin penglihatan nggak usah pakai kacamata ya. Terus kemudian ada pakai kacamata. Yang tadinya mungkin bisa cepat sana sini, mungkin ya sekarang mungkin ya lebih lambat. Bisa training sampai malam ya, karena usianya trainingnya mintanya sampai itu kemarin. Mas Arief biasa begitu ya. Oke. Nah, tapi hal yang menarik adalah kalau saya sih melihatnya konteksnya dengan produktivitas, tinggal nanti menyesuaikan bagaimana dengan kondisi yang dia miliki saat ini, dengan dia bisa optimal di produktivitasnya dalam konteks apa dan di area mana gitu ya. Jadi tetap bisa produktif. Sedangkan tadi Mas Arief bilang harusnya ketika dia semakin senior, potensinya semakin besar dong. Ilmunya, pengalamannya kan semakin banyak. Potensinya semakin besar. Artinya kalau memang dia bisa olah potensi ini menjadi sesuatu yang produktif, tinggal nanti menyesuaikan kan ya. Menyesuaikan. Tadinya mungkin dia bagian lapangan, mungkin nggak usah di bagian lapangan. Mungkin sekarang yang mendesain karena dia udah punya pengalamannya, dia banyak menggunakan mungkin lebih ke proses berpikir kreatifnya, bagaimana membuat sebuah alur atau konsep bisnis kah, konsep sebuah proses apa gitu ya. Apa itu? Waduh, ada yang jatuh. Mahal. Nah, itu yang mungkin bisa tetap produktif di area situ, sehingga kalau teman-teman juga yang menyaksikan ini, Bapak Ibu yang mungkin sedang mempersiapkan diri pensiun, maka kalau saya bisa simpulkan adalah bagaimana ini bukan tentang pensiunnya, tapi tentang bagaimana mempersiapkannya. Makanya ada masa namanya MPP ya, masa persiapan pensiun. Masa persiapan pensiun itu bukan diajak lihat orang berkebun, tapi bagaimana membuat planningnya. Yang paling penting dia membuat planningnya, perencanaannya, potensi yang sudah dimiliki, mulai dari ilmu pengalaman yang sudah dimiliki, bagaimana mengkonversinya untuk menjadi sesuatu yang produktif nih. Hasilnya apa? Kalau produktif kan kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Nggak selalu uang ya, bisa jadi apapun gitu. Tapi dia bisa menghasilkan sesuatu karya kah itu. Banyak orang pensiun kemudian dia buat buku, dia buat karya lain gitu yang kemudian bisa bermanfaat buat orang lain. Pasal itu nanti menghasilkan uang, bisa juga tujuannya adalah bagaimana mendatangkan pendapatan tambahan dan seterusnya. Itu mungkin ya. Tambahan mungkin Mas Danan dan Mas Adam serta Mas Arief nih. Mas Adam. Ya kalau kita berbicara tentang kontribusi gitu Mas ya. Nah, ini kan pemaknaan gitu ya. Apalagi tentang kerja bermanfaat lah buat keluarga. Itu pemaknaan itu apa yang ada di kita kan? Apakah kerja itu semata-mata hanya materi? Atau misalkan juga materi dan non materi. Nah, biasanya bagi orang-orang yang dalam tanda kutip gitu ya sudah nyaman dengan kondisi kerja di sebuah company gitu, itu ya
pemaknaannya adalah saya kerja dapat uang, sehingga ketika nanti beliau ini loss gitu atau pensiun, maka pemaknaan itu hilang kan. Wah, kalau nggak kerja nggak dapat uang gitu kan. Kalau nggak kerja nggak dapat uang, nggak kerja. Padahal kalau kita bisa lebih memaknai bekerja adalah apa dan apa yang lebih tertinggi, ya, lebih daripada uang. Nah, itu mungkin setelah pensiun akan lebih banyak pilihan-pilihannya. Entah misalkan lebih bermanfaat di sosial gitu, gitu ya, atau banyak cara lain yang bisa diambil. Contoh misalkan apakah bisa menularkan pengalaman dan ilmunya pada orang lain dalam bentuk sosial, katakanlah misalkan jadi ketua RT atau ketua RW atau ikut komunitas apa sehingga yang bisa membantu orang yang tetap produktif, tetap berkarya gitu kan ya, tetap bekerja tapi walaupun memang karena tidak ada uang di sana. Nah, karena kalau udah ngomongin uang itu kan konsekuensi logis gitu ya. Ternyata bisa ya dengan saya kerja begini tuh ada peluang dapetin uang dari situ gitu kan. Jadi dengan kita bekerja seikhlasnya buat sosial itu ternyata bisa mendatangkan peluang untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan uang gitu. Gitu. Dan kontribusi itu tuh kan banyak bentuknya, ada bentuk pikiran, ada bentuk tenaga, ada bentuk waktu. Nah, ini yang bisa kita maksimalkan ketika kita pensiun. Justru yang kadang saya melihat, karena dulu juga mertua saya juga ada pensiun, pas saya juga tahun ini pensiun. Saya melihat mereka tuh justru kayak banyak peluang setelah pensiun ini, apa yang bisa mereka lakukan gitu kan. Itu justru nggak terkukung karena wah saya nggak. Padahal mertua saya itu dia itu pensiunan ASN dari daerah. Dari daerah. Dari luar daerah lah. Itu kan ketahuan lah berapa penghasilan bulanan, ketahuan banget gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah masih bisa maksudnya masih bisa menghidupi dirinya dan masih bisa berkarya. Gitu. Nah, itu balik lagi. Pensiun itu setelah kita pensiun itu tentang pilihan sih. Apa yang bisa kita ambil. Tahan dulu Mas Adam. Nah, nanti kita masih akan bahas. Mas Danan mungkin boleh cek tamu kita berikutnya. Bukan berikutnya, akan kita paksa untuk join ya. Nah tapi menarik ya teman-teman sekalian, teman-teman yang mungkin menyimak ini. Ini kan kita ngobrol santai aja ya, ngobrol santai walaupun nggak ada kopi ya, mohon maaf. Air putih ya. Namanya kopi. Air putihnya nggak balance sih, cuma dua. Ini saya di ujung sana ya. Pertanyaannya kan kemudian tadi kita sudah banyak ngobrol panjang lebar. Pertanyaannya adalah kalau begitu untuk teman-teman atau bapak ibu yang menyaksikan ini, bagaimana? Begitu. Bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri untuk masuk ke masa pensiun itu? Mungkin Mas Danan yang baru datang. Baru duduk Mas. Baru duduk ya. Biar kumpul dulu nyawanya ya. Mas Arif atau Mas Adam? Mas Adam boleh gimana mempersiapkan kemarin pengalaman baru fresh. Langsung jadi ketua RW ya langsung ya. Nah, ini terkait dengan peran juga sih Mas. Jadi jangan sampai kita membatasi peran kita gitu. Walaupun kita di dunia organisasi atau perusahaan, peran kita tuh hanya sebagai karyawan. Justru dengan memperbanyak peluang peran-peran kita di tempat yang lain, misalkan kayak apakah perlu jadi guru di luar atau pelatih atau coach atau misalkan kerja sosial di komunitas, itu justru dengan peran-peran itu kita akan menjangkau banyak networking gitu kan ya. Nah, setelah kita tahu ternyata di peran yang mana nih kita cocoknya gitu kan ya. Nah, kayak contoh saya misalkan setelah saya dalami, ternyata dengan menjalani berbagai macam peran ini, saya melihat ke visi atau life purpose-nya saya. Ternyata kalau life purpose saya adalah kebermanfaatan buat orang lain, terus dengan peran saya yang sekarang sebagai seorang karyawan, apakah visi itu tercapai? Ternyata dengan peran yang itu nggak juga tercapai gitu. Tercapai ya. Gitu. Akhirnya itu yang menurut saya berarti dengan
saya harus ambil keputusan nih, peran mana yang setidaknya membawa saya untuk mencapai life purpose saya. Oke. Nah, disitulah baru kita mempersiapkan, oke, saya putuskan saya akan mengambil peran ini dengan melihat peran-peran saya sebelumnya, peran mana yang sebelumnya pernah saya lakukan dan itu efektif gitulah ya. Dan peran yang sekarang saat ini saya jalani mana yang saat ini kurang efektif, maka peran-peran itu yang saya kurangi atau bahkan hilangkan atau tinggalkan. Oh, jadi memetakan ya. Kalau saya boleh pakai bahasa, memetakan dulu ya. Memetakan dulu. Peran kita sebenarnya apa? Yang efektif yang mana? Yang tidak efektif yang mana? Mana yang mau kita lanjutkan untuk ke depan? Betul. Gitu ya. Betul. Baru setelah itu dari peran itu kita akan turunkan menjadi misi. Nah, misi apa yang perlu saya lakukan ketika saya berperan sebagai seorang ini yang sekiranya bisa membawa saya ke life purpose? Ke life purpose-nya. Life purpose. Selalu ujungnya sana, life purpose. Ya, cantolannya ke sana, ke life purpose ya. Oke, nah, ini berarti siap-siap Bapak Ibu, rekan-rekan yang siap-siap untuk bersiap untuk pensiun. Berarti life purpose-nya perlu clear dulu nih. Betul banget. Perlu clear dulu life purpose karena banyak orang juga yang ya sorry to say ya, pengalaman saya dulu itu kayak ini, saya biasanya bilang kayak zombie. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Itu aja ulang-ulang aja setiap hari gitu kan. Betul. Tapi ketika ditanya apa hal yang betul-betul ingin dicapai nantinya, nggak bisa jawab gitu. Nah ini mungkin siap-siap dulu nih, perjelas dulu life purpose-nya supaya betul-betul bisa menjadi cantolan ketika kita sudah tidak lagi bekerja di tempat yang sekarang, kita tahu nih arahnya mau kemana, apa yang bisa kita lakukan mau ke situ gitu ya Mas Adam. Betul. Lebih ya. Sip. Nih. Ayah Arif nih, Ayah Arif. Papi Arif. Ini saya mendengar tadi penjelasan Mas Adam, wah ini kayaknya orang NLP banget. Ada pemaknaan ini, ngeri nih. Oke, jadi ini sudut pandang terkait dengan tadi Mas Samsul katakan mengenai persiapan gitu ya. Persiapan betul. Nah ini menjadi fenomena, balik lagi fenomena yang di luaran sana terkait dengan fenomena masa persiapan pensiun. Nah, jadi kita kadang-kadang ada beberapa kesalahan nih Mas Samsul ya. Kesalahan orang-orang ini udah tahu mau pensiun, akan ada satu hal yang di masanya tiba, tapi dia tidak mempersiapkan. Itu cukup banyak nih. Mungkin bahkan mayoritas tidak mempersiapkan. Gitu ya. Ini tidak mempersiapkan baik itu dirinya maupun organisasinya. Gitu yang tidak peka gitu ya terhadap karyawannya yang sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun dia mengabdi, berbakti, namun tidak diberikan apresiasi, dilihat bahwa ini ada masanya berakhir. Nanti gimana ini karyawan saya, pegawai saya, di satu titik dia akan lepas tanggung jawabnya dan lepas semua hak-haknya. Yang paling penting juga dari sisi finansial. Nah, tadi saya sampaikan setelah survei kita lakukan itu banyak yang berkaitan dengan kecemasan yang finansial. Finansial tadi. Nah, itu. Jadi ini jadi fenomena yang cukup perlu dicermati dan jadi bahan perhatian khususnya bagi korporat nih, organisasi perlu peka loh gitu bahwa kalau memang tidak aware si karyawannya, ya setidaknya manajemennya aware loh ini ada karyawan yang perlu dipersiapkan. Nah, ini persiapannya terkait dengan yang tadi Mas Samsul. Apa sih persiapan yang perlu dilakukan gitu ya? Ya ini kan pasti ada perbedaan nih ibarat dia punya penghasilan 100% ini dari aspek finansial ya, dari sisi 100%, tiba-tiba hanya menerima 30%, 20%, bahkan ada yang sama sekali tidak punya uang bulanan pensiun, kecuali PNS atau BUMN mungkin punya. Tapi kalau dia karyawan swasta yang notabene selesai diberikan uang pensiun, cuma dikasih uang pensiun total berapa gitu ya. Nah, parahnya lagi kalau dengan kondisi dia lifestyle atau pola hidupnya tidak berubah. Di masa pensiun, di masa dia aktif, misalkan contoh anggap 10 juta dia terima, dia habis 9 juta, bisa nabung 1 juta. Nah,
tadi jurang perbedaannya itu cukup, misalnya dia cuma terima 3 juta, tapi pola hidup life cost-nya masih di 9 juta. 9 juta. Nah itu 6 juta habis, uang pensiunnya misalkan tadi untuk menutupi uang pensiun terus berapa lama bisa bertahan? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mungkin habis tuh uang tabungannya. Hanya tergerus terus ya. Terus gitu. Sedangkan dia tidak punya pemikiran bagaimana cara menggantikan cash inflow yang tadi mempertahankan untuk uang masuk 10 juta tadi. Nah, itu yang sebenarnya perlu dipersiapkan dari sisi cash inflow. Nah, atau bisa juga pola pikirnya dirubah, jangan lifestyle-nya tetap di 9 juta tapi dikondisikan dirubah. Untuk berubahnya ini balik lagi pemikirannya, malu nanti saya yang tadinya pakai mobilnya ini turun, levelnya turun. Nah, itu biasanya ini fenomena yang di luar sana terlihat jelas sekali. Nah, ini berarti Mas Arif insaf ini dalam rangka, menurunkan, enggak. Mengurangi gaya hidup atau gimana? Jadi memang itu perlu banget dipersiapkan sih Mas Arif, finansial ya, karena itu yang nomor 1 yang menjadi kekhawatiran, dan itu terjadi memang. Iya, benar. Pada saat lifestyle-nya berubah, kok setelah saya lihat misalnya Pak A gitu ya, kok setelah pensiun kok berubah banget, yang tadinya gagah tiba-tiba setahun jadi sakit-sakitan, jadi tidak, ya beda lah secara fisik terlihat banget. Itu karena ya dari lifestyle-nya dia memaksakan, jadi pikirannya jadi overthinking tadi. Wah itu yang terjadi Mas. Sip, thank you Mas Arif. Mas Anan? Kalau dari saya mungkin ini kali ya, saya lebih melihat kepada lingkungan terdekat. Jadi di mana saat kita lihat orang tua kita udah mulai masuk ke masa purna-baktinya, mempersiapkan itu agar beliau kembali ke yang tadi, agar beliau tetap berasa bermakna. Kalau tadi bahasanya, jika beliau memang kan tadi kalau tadi berkegiatan rutin gitu ya, tidak sempat bersosialisasi dengan sekeliling, kalau di usia purna baktinya mulainya mungkin juga udah mulai juga udah malas gitu ya, karena generasinya pun sudah mulai mungkin berganti. Paling tidak adalah lingkungan terdekat yang membuat beliau jadi lebih bermakna sih. Paling nggak berdiskusi, berkomunikasi lebih rutin, karena kan waktunya pasti lebih banyak gitu. Mungkin dengan kayak gitu bisa mempersiapkan diri ya, beliau lebih mental, lebih siap gitu, ngeliat lebih, kalaupun tidak beliau merasa hilang secara bersosialisasi dari lingkungan tapi paling tidak di keluarga beliau berasa bahwa apapun yang terjadi, kalau seorang laki-laki kan adalah kepala keluarga, masih tetap ini nih berfungsi buat anak-anak, istri. Jadi menurut saya itu adalah support terbesar bagi mental orang tua sih. Oke, jadi berarti lingkungan sekeliling ya. Iya. Dalam hal ini keluarga gitu ya. Oke. Thank you Mas Danan. Ini menarik banget karena mempersiapkan itu ya gampang kelihatannya gitu ya, tapi ternyata waktu mau mengaplikasikannya mungkin agak berbeda. Nah, saya sendiri kemudian mau menggarisbawahi yang tadi Mas Arif sampaikan justru yang tadi. Jadi mempersiapkannya ini ada 2 sisi. Satu sisi individunya, si yang mau pensiun gitu ya. Perlu aware, perlu mempersiapkan diri sebelum masuk masanya. Yang kedua dari sisi organisasinya atau perusahaan gitu ya. Mereka juga perlu aware nih bagaimana mempersiapkan karyawannya yang mau memasuki pensiun gitu. Kenapa ini perlu dipersiapkan? Kalau individu dulu nih, kita bahas individu dulu nih Mas Arif. Kalau dari sudut pandang saya, ya mereka perlu bersiap supaya perpindahannya itu smooth. Karena gini, rekan-rekan yang menonton acara kita ini ya, poinnya gini, kalau Anda baru mulai mempersiapkan setelah pensiun, maka bisa jadi telat. Bisa jadi telat. Karena apa? Satu, Anda sudah di posisi bahwa ini sudah ya tadi ya, secara finansial mungkin sudah berkurang dengan kondisi yang baru lah, kondisi yang pensiun ini gitu. Mungkin pertemanan yang tadinya kita masih punya teman-teman kantor, lingkungan kantor, tiba-tiba sudah tidak lagi banyak dengan lingkungan atau lingkungan sudah berbeda gitu. Kalau kita bersiapnya, kalau sudah kejadian bisa jadi terlambat.
Ya, walaupun banyak motivator yang mengatakan tidak ada kata terlambat, tapi itu terlambat gitu. Karena persiapan butuh waktu lah. Ya, namanya persiapan butuh waktu gitu. Nah, yang kedua, yang lebih menarik sebenarnya adalah kalau dari kita berbicara dari sudut pandang organisasinya, perusahaannya. Kenapa? Gini, teman-teman mungkin di sini juga yang menyimak ini ada juga dari manajemen gitu ya. Yang perlu kita perhatikan adalah saat mereka masih aktif, ya orang-orang yang mau menjelang pensiun ini masih aktif. Kalau tidak diberikan persiapan, waktu yang digunakan untuk persiapan pensiunnya, tapi kemudian tetap dengan keaktifan di organisasinya, maka justru mereka sedang menjebak orang-orang yang mau pensiun ini untuk nanti akan quote and quote menderita. Iya. Kenapa? Satu, mereka tidak siap-siap. Kenapa mereka tidak siap-siap? Tidak dikasih waktu. Oh, dikasih waktu kok 2 tahun sebelum ada namanya masa MPP. Iya, dikasih waktu cuman apa? Cuman ya udah dicabut beberapa pekerjaannya, dibuat pekerjaannya tidak seaktif dulu secara pekerjaan. Tapi persiapan lain difasilitasi enggak? Enggak. Ya udah, gimana dia bisa siap? Dia tidak punya kebiasaan untuk berada di luar sana. Iya. Gitu kan? Betul. Si orang yang pensiun ini nggak punya kebiasaan, tidak punya habit gitu ya untuk berada di masa-masa atau di suasana beda yang berbeda. Suasana dia tidak lagi bekerja, suasana tidak lagi terima gaji dan lain-lain gitu. Betul. Nah, kalau tidak difasilitasi, ini yang kemudian banyak terjadi adalah tadi gapnya, jurangnya terlalu lebar nih. Ketika dia berpindah, langsung shock, kaget, gitu. Nah, ini mungkin dari sudut pandang saya, karena saya juga dulu begitu, nekat gitu ngambil pensiun dini ya. Dulu ada yang namanya apa? FIRE ya. FIRE ya, dan tulisannya FIRE ya. Ya, financial independence, retire early gitu ya. Wah, sok-sok dulu mau retire early nih gitu. Pengen jadi pengusaha gitu. Tapi nggak siap gitu. Ya, apa yang terjadi? Ya cukup struggle juga di awal-awal tuh. Waduh, begini mau tadinya terima gaji, sekarang nggak terima gaji. Sekarang terima kasih gitu ya. Dapat 4M, makasih Mas, maaf merepotkan kan gitu betul. Nah, tapi alhamdulillah waktu itu sempat ada peralihan, walaupun ya ada yang berbaik hati gitu ya. Tapi kemudian juga tadi saya bilang kalau tidak punya persiapan yang cukup, ini challenge-nya besar sekali. Nah, itulah kemudian kenapa kita dari Asbi Consulting concern banget ya, salah satu di pelatihan yang kami concern, yang kami betul-betul garap dengan serius sekali. Ya, yang lain juga serius sekali, tapi ini betul-betul dapat perhatian. Kenapa? Karena kita mempersiapkan peralihan orang yang nggak main-main. Benar ya? Betul. Peralihan orang yang nggak main-main. Dari yang biasa kerja. Kalau kita bilang pelatihan leadership, ya udah dia sudah di situ, dia sudah terbiasa, dia menaikkan kompetensinya tentang leadership. Oke. Pelatihan selling ya udah dia sudah masih kerja, dia dapat penghasilan, dinaikin kompetensinya supaya dia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi kalau ini betul-betul berpindah alam. Dari alam bekerja tiba-tiba alam yang betul-betul berbeda gitu ya. Nah, ini yang kemudian kami juga ingin mengajak mungkin perusahaan, institusi, bahkan juga pemerintahan ya kementerian, ya departemen yang ada di dalam dinas-dinas yang ada di dalamnya gitu, untuk yuk aware, sadar, dan kemudian bersiap untuk memfasilitasi karyawan, pegawai yang bersiap diri untuk berpindah alam tadi, ya dari alam bekerja ke alam tidak bekerja lagi gitu, atau mungkin dia perlu bekerja tapi bekerja di konteks yang sangat jauh berbeda. Nah, ini perlu dipersiapkan sehingga memastikan bahwa memanusiakan manusia itu terjadi bukan hanya sekedar ya udah kamu kerja di sini kamu dibayar, bukan hanya itu sifatnya transaksional, tapi juga betul-betul mempersiapkan setelahnya dia memastikan bahwa karyawannya itu tetap bisa bertahan sampai dengan nanti ya Tuhan memanggilnya, berakhirlah masa produktivitasnya. Tapi keren banget ya. Thank you banget Mas Arief, Mas Adam, Mas Danan. Paling tidak mudah-mudahan obrolan kita ini bisa ya ada manfaatnya juga bagi yang mendengarkan, dan ini juga bisa menjadi
persiapan matang bagi mereka-mereka yang hendak masuk ke Ya. masa pensiun. Dan mungkin tambahan nih Mas Samsul terkait dengan diadakannya pelatihan bagi karyawan atau pegawai ini bukan hanya sebatas manfaatnya buat si karyawan itu sendiri. Tentunya ini bermanfaat buat balik lagi ke si organisasi atau instansi atau korporat tersebut ya. Kenapa? Karena pada saat karyawan ikut serta pelatihan tersebut, maka mindsetnya udah berubah. Pemikirannya sudah berubah, perasaannya, kecemasannya, ketakutannya, hal yang dikhawatirkan udah lepas tuh Mas. Nah, sehingga beban atau ransel yang selama ini 2 tahun, 3 tahun gue nanti mau pensiun gimana ketahuan, itu setelah pelatihan akan lepas. Nah, di dalam pelatihan itu juga akan ada designing di mana dia mendesain dari sisi aspek spiritualnya, aspek sosialnya, aspek kesehatannya, aspek dari sisi finansialnya, sehingga clear dia udah tahu action plan-nya mau apa. Sehingga lepas ini pada saat bekerja setelah pelatihan tersebut dia akan lebih produktif. Nah, tadi final sprint, Final sprintnya betul-betul ya. Dia benar-benar sprint, produktivitasnya akan lebih tinggi. Lebih tinggi karena dia juga bebannya sudah berkurang karena sudah fasilitasi tadi ya. Pasal dia juga sambil mempersiapkan diri gitu ya. Betul, Mas. Dan nggak hanya itu Mas Arif. Iya. Yang masih lama pensiunnya pun bisa jadi makin respect sama perusahaannya karena merasa bahwa mereka betul-betul diperhatikan sampai dipersiapkan untuk menuju ke dimanusiakan tadi. Dimanusiakan tadi. Oke. Sip, Mas Adam ada tambahan? Ya, dan tentunya pasti lebih engage ya. Engage-nya lebih tinggi ya, engagement-nya ya. Saya jadi ingat ini nih Mas. Saya punya cerita menarik waktu saya masih di korporasi. Ini terkait dengan financial awareness. Jadi waktu itu saya lagi duduk samping-samping teman saya kerja. Saya lihat dia lagi ngapain ya, nyatet ya. Mbak, lagi ngapain Mbak? Ini gue lagi nyatet, tahu Mbak, tabungan pensiun. Umur lu baru berapa ya? Umur gue 30 something, saya lupa berapa tuh. 30-an lah. Dengan suami kerja, dia kerja, punya anak 2 gitu kan ya. Dan dia sudah berhitung gitu. Berhitung dalam artian untuk menuju waktu pensiun. Pensiun di umur sekian, terus berlangsung kehidupannya setelah pensiun sekian, itu dihitung sama dia. Dihitung, dia butuh budget berapa nih untuk dari setelah pensiun sampai dengan harapan hidupnya dia. Harapan hidup. Nah, jadi itu dia persiapkan. Dari umur muda sekitar 30 dia punya uang tabungan itu. Waktu itu saya lupa berapa persisnya, kurang lebih sekian M lah. Dan dia baru nabung itu berapa sekian M, kurangnya masih ada sekian M gitu. Jadi emang ini best practice yang saya ini orang keren juga ya, masih muda tapi udah financial awareness itu udah sampai segitunya. Artinya sudah dipersiapkan gitu. Jadi memang nggak di usia yang tua aja, tapi di usia muda kita udah perlu aware dengan kondisi finansial, kita sebut sebagai financial awareness, terkait dengan ya kebutuhan kesehatan, pensiun, segala macam gitu ya. Itu perlu dipersiapkan, direncanakan dengan baik gitu. Wah, ini kita tar dulu, ini kita kedatangan tamu nih. Sini aja. Gabung. Oke. Beliau adalah saya ini kenapa? Mbak Erwin. Nah, tim bisnis partner dari Asbi Consulting juga teman-teman sekalian. Nah, ini kita lagi ngobrol-ngobrol tentang pensiun nih, RT, tentang pensiun. Nah, tadi ya udah banyak lah kita diskusi tentang bagaimana orang yang mempersiapkan pensiun, kenapa sih perusahaan, corporate atau institusi itu perlu juga memfasilitasi karyawan yang mau pensiun, gitu kan? Nah, dan juga bagaimana sih langkah-langkah untuk mempersiapkan untuk bisa melewati gerbang ya dari bekerja ke tidak bekerja itu betul-betul mulus melewatinya. Itu yang tadi kita diskusi itu. Kalau Mbak Erwin mungkin untuk ini untuk menghadapi ini ya masa kecemasan, betul. Ya, terus ketakutan pasca pensiun tuh gimana sih? Betul banget. Ada pengalaman mungkin? Belum pensiun ya. masih gaspol terus. Masih gaspol kalau Mbak Erwin ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, thank you, terima kasih banyak sudah menyimak acara kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ngobrol-ngobrol santai
yang tanpa kopi ya, karena saya tidak minum kopi ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan podcast kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.